Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Andika dengan NIM I1C020147, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Universitas Mataram. Baik, di sini saya akan menceritakan terkait sebuah folklore yang ada pada daerah saya. Sebelumnya, seperti yang kita ketahui, folklore itu sendiri adalah bagian dari kebudayaan suatu masyarakat yang tersebar dan diwariskan secara lisan serta turun-temurun. Folklore yang saya ceritakan di sini yaitu terkait dengan tradisi yang ada di Bima. Adapun beberapa tradisi yang ada di Bima yaitu pertama, limpu. Limpu ini merupakan tradisi berbusana untuk kaum perempuan suku Bima dengan menggunakan sarung tenun khas Bima, yaitu dengan nama tembenggoli. Konon ceritanya, tradisi limpu ini sudah ada sejak zaman Kesultanan Bima. Limpu ini digunakan pada acara-acara kebudayaan yang diadakan oleh Dinas Kebudayaan setempat. Kedua yaitu tradisi Boloweki. Dalam bahasa Bima, kata bolo bermakna bundar atau melingkar, sedangkan weki bermakna kumpulan, kerumunan atau sekelompok. Jadi, dalam arti sederhananya, bolo weki ini berarti sebuah musyawarah di antara lingkungan keluarga, yaitu kegiatan berkumpul yang dilakukan untuk tujuan mempererat hubungan antar keluarga. Tradisi boloweki ini biasanya diselenggarakan untuk mempersiapkan suatu acara penting dari sebuah keluarga dari suku Bima, misalnya pada acara pernikahan. Dalam tradisi boloweki pada persiapan acara pernikahan, perwakilan keluarga yang hadir akan memberikan bantuan berupa uang atau beberapa kebutuhan pada keluarga yang akan menyelenggarakan pernikahan tersebut. Acara boloweki ini biasa dilakukan oleh orang Bima pada malam hari setelah sholat Isya, dan ada juga yang dilakukan pada siang hari. Selain itu, boloweki ini selain pada acara pernikahan, juga pada hitanan dan atau tahlil atau doa meninggalnya anggota keluarga. Tradisi yang ketiga adalah peta kepanca. Peta kapanca ini adalah ritual khusus bagi calon pengantin perempuan dan laki-laki sebelum menikah. Ritual peta kapanca dilakukan 1 hari sebelum prosesi akad atau pesta pernikahan. Pada ritual ini, kapanca atau daun pacar yang dihaluskan akan ditempelkan di kedua telapak tangan calon pengantin secara bergilir oleh ibu-ibu, pemuka adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Makna filosofi peta kapanca pada daun pacar yang ditempelkan yaitu sebagai simbol bahwa sebentar lagi calon pengantin perempuan tersebut akan menjadi istri dari calon pengantin laki-laki yang sudah meminangnya. Yang keempat adalah tradisi Ampahpare. Ampahpare diambil dari 2 kata. Ampa berarti mengangkat dan fare berarti padi. Tradisi ini merupakan salah satu tradisi menyimpan hasil panen padi ke lumbung yang disebut umalenge. Hasil tani yang sudah dipanen dinaikkan secara bersama-sama ke dalam umalenge dan disimpan sebagai cadangan pangan. Tradisi ini mengandung makna doa dan ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas keberhasilan hasil panen yang melimpah. Yang kelima adalah tradisi Kiriloko. Dalam tradisi masyarakat Bima, dikenal adanya Nuju Bulan atau dikenal dengan Kiriloko. Tradisi ini dilakukan saat kandungan seorang ibu yang baru pertama kali mengalami hamil memasuki usia 7 bulan. Tradisi ini dihajatkan untuk menjaga agar sang ibu dan calon bayi berada dalam keadaan sehat walafiat, baik jasmani maupun rohani. Dengan harapan apabila sang bayi lahir dengan selamat akan menjadi anak yang beriman dan bertakwa. Tradisi Kiriloko ini diawali dengan berdoa. Setelah berdoa, maka Sandonggana menggelar 7 lapis sarung, kemudian ditutupi dengan kain putih. Pada setiap lapis sarung disimpan uang perak dan beras kuning.
7 lapis sarung sebagai simbol 7 lapis langit dan 7 lapis tanah, tempat manusia hidup di dunia. Kemudian yang keenam adalah tradisi akad nikah. Akad nikah dalam bahasa Bima disebut juga sebagai lafa. Prosesi akad nikah ini merupakan kegiatan puncak dari seluruh proses pernikahan. Kegiatan ini di setiap daerah hampir sama, yaitu terjadinya ijab dan kabul dari wali nikah kepada seorang laki-laki dewasa sesuai syarat dan rukun nikah. Lafa atau ijab kabul dalam pernikahan di Bima umumnya menggunakan bahasa Bima atau disebut dalam bahasa Bima yaitu Gahimbojo. Prosesi lafa ijab kabul ini bersendikan Islam. Oleh karenanya, calon pengantin laki-laki harus melantunkan ayat-ayat Al-Quran, minimal Al-Fatihah dan 2 surat pendek, karena kelak ia akan menjadi imam dalam keluarganya. Kemudian yang ketujuh adalah tradisi pernikahan. Pernikahan bagi masyarakat Bima merupakan daur hidup yang sangat menentukan masa depan putra dan putri mereka. Keluarga, saudara, karib kerabat, warga terlibat dalam tradisi pernikahan ini. Karena pernikahan ini termasuk rawi rasa atau dalam bahasa Indonesia berarti upacara yang harus melibatkan seluruh warga kampung. Acara pernikahan ini diadakan mulai dari siang hari sampai sore menjelang malam. Selanjutnya yang kedelapan adalah tradisi Maulid Nabi. Maulid Nabi adalah salah satu tradisi yang ada di daerah Bima. Maulid Nabi ini dilaksanakan 1 kali setahun. Tradisi Maulid Nabi di Bima hanya diadakan di masjid, di mana ada acara melantunkan Al-Quran, ceramah tentang Nabi, dan membaca sholawat. Kemudian yang ke-9 yaitu ada Lebaran Idul Fitri atau disebut dalam bahasa Bima yaitu Aruraja Toi. Sehari sebelum Lebaran Idul Fitri, masyarakat di Bima biasanya bergotong royong membersihkan tempat persiapan untuk sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri ini diadakan di lapangan besa yang luas yang ada di daerah masing-masing masyarakat Bima, atau tempat yang luas yang memungkinkan cukup untuk warga masyarakat, dan terkadang juga dilaksanakan di masjid besar. Setelah melaksanakan sholat Idul Fitri, hal yang dilakukan masyarakat di Bima yaitu mengunjungi rumah-rumah dengan tujuan silaturahmi dan saling maaf-maafan. Dan setelah itu, pada sore hari biasanya masyarakat Bima pergi ziarah kubur. Terlihat masyarakat yang berbondong-bondong memadati pemakaman. Pada saat berziarah di kubur, membawa air dan kembang dan Al-Quran. Kemudian tradisi yang ke-10 yaitu Lebaran Idul Adha atau dalam bahasa Bima disebut sebagai Aruraja Nae. Sama seperti Lebaran Idul Fitri sebelumnya. Sebelum 1 hari menjelang Lebaran Idul Adha, masyarakat bergotong royong membersihkan tempat persiapan untuk sholat. Setelah melakukan sholat Idul Adha, biasanya masyarakat mengunjungi rumah-rumah keluarga untuk bermaaf-maafan. Dan setelah itu, menyembelih hewan kurban atau berkurban. Setelah itu, biasanya pada sore harinya mengunjungi ziarah kubur. Baik, itu saja beberapa tradisi yang ada di Bima yang bisa saya ceritakan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.